Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Baiklah, hari ini teman-teman kita akan masuk dalam pembelajaran SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam yang untuk hari ini kita masuk dalam pembelajaran sesuai yang ada di buku LKS yang ada sama Bapak. Baiklah, yang dibahas di dalamnya itu ada beberapa hal. Yang pertama dulu adalah terkait dengan dinasti Abbasiyah. Dan dalam hal ini, sebelum masuk dalam pembahasan dinasti Abbasiyah, itu disebutkan terkait dengan sebab-sebab runtuhnya dinasti Umayyah. Sebab dinasti Abbasiyah tidak akan muncul kalau masih ada dinasti Umayyah. Nanti dalam bukunya dijelaskan bahwasanya dinasti Abbasiyah ini adalah perpindahan dari dinasti Umayyah sebagaimana reformasi yang terjadi dalam sejarah Islam. Dalam sejarah Barat juga ada reformasi di Perancis dan juga Rusia. Ini dalam sejarah Islam adalah perpindahan atau reformasi dinasti Abbasiyah dari dinasti Umayyah ke dinasti Abbasiyah. Sebelum masuk ke dinasti Abbasiyah, kita harus tahu dulu sebab-sebab keruntuhan dinasti Umayyah tersebut. Yang pertama adalah figur khalifah yang lemah. Jadi figur khalifah yang lemah ini bukan berarti fisiknya yang lemah, tetapi figur dari seorang khalifah yang ada saat itu. Kelemahan ini muncul berawal dari dipindahkannya ibu kota dari Madinah ke Damaskus. Awalnya kan khalifah keislaman mulai setelah zaman Rasulullah, kemudian sahabat Khulafaur Rasyidin semuanya terpusat di Madinah. Tapi ketika di dinasti Umayyah muncul, maka kekhalifahan itu untuk ibu kotanya dipindah ke Damaskus. Kemudian Damaskus adalah bekas ibu kota kerajaan Bizantium atau Romawi Timur. Nah, ini kan kerajaan non-muslim yang ada semenjak sebelum datang Islam. Kemudian Islam datang, kerajaan Bizantium ini atau Romawi Timur ini bisa dikalahkan, sehingga Damaskus jatuh ke tangan orang Islam. Ketika dinasti Umayyah berkuasa, maka kota Damaskus ini dijadikan sebagai ibu kota mereka. Itu sebab yang menyebabkan figur khalifah yang lemah. Kehidupan mereka sedikit demi sedikit mempengaruhi dan merubah pola hidup Islami sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Sejatinya seorang khalifah itu mengikuti Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, tapi khalifah dari dinasti Umayyah ini mereka sudah terpengaruh sedikit demi sedikit dengan pola hidup orang-orang kerajaan Bizantium atau Romawi Timur. Yang namanya non-muslim pasti mereka mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang buruk, yang juga hidupnya dipenuhi dengan hidup mewah, beda dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para khalifah. Kemudian kehidupan Islami yang diajarkan oleh Rasulullah dan para Khulafaur Rasyidin adalah kehidupan yang dihiasi dengan sifat zuhud, hidup seadanya, tidak memaksakan kehendak apa yang dimau harus ada, enggak seperti itu. Kemudian sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada, tidak berpoya-poya sekalipun itu milik sendiri. Apalagi berpoya-poya dengan hak milik orang banyak. Menyatuni umat, meluangkan waktu untuk mengurus keluarga dan negara dan lain-lain. Dan sifat yang seharusnya dipraktikkan oleh khalifah adalah yang hidup Islamnya, supaya satu kerajaan atau sebuah dinasti itu bisa berkembang dengan pesat. Nah, kemudian sebab yang kedua adalah hak istimewa yang diberikan untuk bangsa Arab Suriah. Ini nanti terkait dengan para penguasa dinasti Umayyah berasal dari orang Suriah. Para khalifah dinasti Umayyah berasal dari moyang mereka, yaitu Umayyah bin Khalaf yang telah menetap di Suriah sebelum mendatangi agama Islam. Jadi di Suriah ini adalah tempat nenek moyang dari para khalifah-khalifah dinasti Umayyah, yaitu yang mana mereka adalah Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf adalah nenek moyang dari khalifah-khalifah mereka, mulai dari Umayyah, Muawiyah, Yazid dan seterusnya, itu bernisbah atau berketurunan sampai ke Umayyah bin Khalaf ini.
yang mana Umayyah bin Khalaf ini menetap di Suriah, baik sebelum Islam datang atau sesudahnya. Jadi mau tidak mau pasti mereka itu dapat hak istimewa dibandingkan Arab yang lain. Karenanya orang-orang Syiah mendapatkan hak istimewa itu dan akhirnya muncullah kelas dan tingkatan sosial. Tingkatan sosial itu maksudnya antara A dan si B itu hebat yang A dibandingkan dengan si B. Dan seharusnya tingkatan sosial itu tidak ada karena sesama umat Islam itu semuanya sama. Yang membedakan itu di mata Allah adalah ketakwaannya. Ternyata pada masa dinasti Umayyah ini yang mendapatkan hak istimewa itu adalah bangsa Arab Suriah. Kemudian salah satu hal yang sangat nampak adalah orang-orang Suriah dijadikan sebagai tentara utama dinasti Umayyah. Sebenarnya orang-orang yang lain yang lebih ahli dalam menjadi tentara itu banyak, tapi orang-orang Suriah lah yang diutamakan. Kemudian mereka mendapatkan bagian terbesar dari harta rampasan perang. Apabila ada peperangan menang, pasti orang-orang Suriah yang mendapatkan bagian yang paling banyak. Kemudian penyandang kelas tertinggi dibandingkan warga negara yang lain. Mereka sebagai orang yang berada pada tingkatan tertinggi untuk kalangan umat Islam, bukan yang lain. Warga negara lain seperti Arab Madinah, Arab Mekah, Arab Irak, Muslim non Arab dan non Muslim dianggap sebagai mawali. Orang yang nasibnya tergantung pada majikan. Dalam artian mereka tidak bebas dalam melakukan yang mereka inginkan. Selalu dibatasi apabila mereka bersentuhan dengan orang Suriah, pasti mereka akan dikalahkan. Sebab yang mendapatkan hak istimewa itu adalah bangsa Suriah. Kemudian sebab yang ketiga adalah pemerintah yang tidak demokratis dan korupsi atau korup. Nah, ini terkait dengan pemerintahannya lagi. Berdasarkan perjanjian amal jamaah antara Hasan dan Muawiyah bahwa seorang khalifah akan diangkat dengan hasil musyawarah dan demokrasi yang diserahkan hak sepenuhnya kepada umat Islam. Ternyata perjanjian ini disalahi oleh Muawiyah dengan ditunjuknya Yazid bin Muawiyah sebagai khalifah selanjutnya. Dalam sejarahnya kan setelah Sayyidina Ali terbunuh, kekhalifahan diteruskan oleh Sayyidina Hasan bin Sayyidina Ali. Kemudian karena ada permasalahan sebagaimana yang dalam video yang kalian tonton kan, demi kedamaian Sayyidina Hasan menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah dan syaratnya nanti ketika Muawiyah wafat atau mau wafat harus menunjuk khalifah itu dari tidak ditujukan kepada seorang yang ditentukannya, dalam artian diserahkan kepada umat dan umat yang menentukan siapa yang berhak meneruskan atau melanjutkan kekhalifahan. Ternyata perjanjian ini disalahi atau dilanggar oleh Sayyidina Muawiyah dengan cara menunjuk anaknya langsung. Nah, mulai sinilah muncul nama dinasti Umayyah dan inilah penyebabnya tidak demokratis dalam pemilihan khalifah, menyebabkan runtuhnya dinasti Umayyah ini. Kemudian selain itu, penunjukan Yazid sebagai khalifah juga melenceng dari prinsip senioritas dalam pemilihan pemimpin. Seorang khalifah atau pemimpin seharusnya yang lebih tua, maaf ya itu ketinggalan, tua, lebih berpengalaman dan dianggap mampu untuk menjadi pemimpin. Akibatnya beberapa khalifah berasal dari bukan keturunan khalifah pertama itu Muawiyah, Marwan, Abdul Malik dan lain-lain. Dan kemudian ini terkait dengan kepemimpinan Yazid yang ditunjuk oleh ayahnya Muawiyah, yaitu bahwasanya kepemimpinan itu sebenarnya bisa dianggap dia kurang berpengalaman. Mungkin sebagian orang menganggap dia tidak mampu menjadi khalifah dan juga dia mungkin dianggap sebagai orang yang masih muda dibandingkan yang lain. Sebenarnya yang lainnya ada yang lebih tua, berpengalaman dan juga lebih mampu lagi dibandingkan Sayyidina Yazid untuk memimpin. Kemudian karena itulah juga nanti ada penyebabnya, ada yang melenceng atau tidak. Khalifah itu berasal bukan dari khalifah yang pertamanya itu dari Sayyidina Muawiyah. Kemudian keadaan ini menyebabkan kacaunya administrasi pemerintahan yang mendorong para pejabatnya untuk melakukan korupsi dan mementingkan diri sendiri. Ini penyebab yang ada di pemerintahnya. Kemudian yang keempat adalah persaingan antar suku.
Persaingan antar suku memang sudah membudaya di bangsa Arab, khususnya di sebelum datang Islam. Setelah datang Islam, persaingan itu bisa diredam dengan ajaran Islam yang berisikan persamaan derajat di mata Tuhan yang Maha Esa. Kecuali nanti ketika terkait dengan ketakwaan, maka dia bisa dianggap lebih utama dibandingkan yang lain ketika dia takwanya lebih tinggi. Kemudian persaingan ini muncul kembali tatkala dinasti Umayyah bersikap membeda-bedakan antar kelompok yang ada. Saat itu masyarakat Arab terbagi dua kelompok besar, bangsa Arab Utara atau Arab Quraisy atau Mudhari. Yang kedua, bangsa Arab Selatan, Arab Yamani atau Zimyari. Dinasti Umayyah mendukung atau memihak kepada Arab Yamani sebab dianggap lebih cocok dengan mereka. Akhirnya muncullah peperangan yang mengakibatkan lemahnya dinasti Umayyah. Seharusnya seorang pemimpin bersikap adil, tidak memihak dan lebih toleransi dengan perbedaan yang ada. Seharusnya disatukan dalam satu kata sehingga satu dinasti bisa lebih kuat dan lebih kokoh, dan yang ada itu menjadi penguat untuk dinasti mereka. Demikian ini aja yang dapat Bapak sampaikan, mudah-mudahan dapat dipahami. Kalau ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan ke Bapak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.